Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada minggu kedua bulan September ini. Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat dan pertolongan-Mu. Tuntun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati setiap kami pendengar, berikanlah kekuatan di dalam hati kami, sehingga kami mampu menerjemahkan apa yang menjadi kebenaran di firman-Mu ini, dan apa yang menjadi berkat buat kami, untuk kami teladani, menjadi tuntunan bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada bulan September ini, kita telah disediakan tema, yaitu tentang Be Excellent, atau menjadi sempurna. Ada beberapa tema kecil yang harus kita pelajari supaya kita menjadi sempurna. Di mana pada minggu lalu, minggu pertama dibahas tentang rela dibentuk. Dan pada minggu kedua ini kita membahas tentang latih telingamu. Telinga merupakan salah satu panca indera yang sangat penting dalam diri manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Ya, coba bayangkan ketika kita tidak punya telinga, ataupun telinga kita tidak berfungsi dengan normal. Ya, saya rasa kegiatan sehari-hari pun tidak akan berjalan dengan lancar. Dan lewat telinga ini pun kita dapat mengenal kebenaran firman Tuhan, mendengar pesan Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan, baik lewat pembelajaran di sekolah, di FA, di youth, di gereja, dan dimanapun. Nah, saya menceritakan suatu kisah di mana saya pada waktu kecil sering disuruh orang tua untuk beli bumbu dapur ke warung. Nah, seringkali saya alami hal-hal yang saya tidak inginkan, di mana ketika sampai di warung, apa yang dipesankan untuk dibelikan saya sudah lupa. Jadi balik lagi ke rumah, tanya orang tua, "Ma, apa yang dibelikan tadi? Aku udah lupa." Dan ketika orang tua bilang belikan garam, nah apa yang saya lakukan? Ketika saya berangkat dari rumah, saya ulang-ulang kembali tentang apa yang dipesankan tadi. Jadi tadi dipesankan garam. Jadi berangkat dari rumah, ulangi garam. 10 meter kemudian ulangi juga garam. 10 meter lagi ulangi garam. Demikian seterusnya sehingga sampai ke warung garam. Nah, ketika saya beli apa yang telah dipesankan benar. Kenapa? Karena saya mengulang-ulang terus. Nah, ini salah satu metode pembelajaran, di mana kita mempelajari firman Tuhan itu, ya kita harus mengulang-ulang terus. Nah, saya bacakan salah satu firman Tuhan untuk mengawali pembahasan kita pada saat ini, di Yesaya pasal 28 ayat 23. Yesaya pasal 28 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. "Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku." Dalam ayat ini ada beberapa langkah yang perlu diketahui untuk memperoleh pendengaran yang baik. Yang pertama yaitu memasang telinga. Ketika Pak Pendeta sedang khotbah ataupun seorang guru sedang mengajar di kelas, telinga kita harus fungsikan dengan baik, di mana kita harus fokus mendengarkan apa yang sedang disampaikan, memasang telinga kita. Yang kedua, mendengarkan suaranya. Ya, tidak cukup hanya memasang telinga, tetapi tidak mendengarkan suaranya. Yang ketiga di ayat ini yaitu memperhatikan atau perhatikanlah. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat penting. Nah, perhatikan dalam arti telinga pendengaran kita harus sinkron dengan pikiran kita. Jadi apa yang kita dengar
pikiran kita fokus terhadap hal demikian. Nah, salah satu contoh yang pernah saya alami di kelas, saya ada salah satu teman di mana pada saat guru menyampaikan materi, matanya tertuju pada guru yang sedang menyampaikan materi. Tetapi pada saat ditanya ulang apa yang telah disampaikan, dia langsung kaget. Ya, kaget. Ya, karena badannya di situ di kelas, tetapi pikirannya sedang melayang, ya, menjelajah bumi. Mungkin juga ada teman-teman yang sering mengalami hal ini, di mana seorang guru sedang menyampaikan materi, maka kita di belakang sedang asik-asik melamun, apalagi kalau kita sedang keroncongan. Nah, pikiran kita pasti tidak akan fokus, ya, terhadap pembelajaran tersebut, di mana yang fokus adalah saya pengen makan apa ya, perutku udah lapar sekali. Nah, ketika pikiran kita melayang-layang atau fokus pada makanan, maka apa yang diajarkan tidak akan dipahami, ya. Yang keempat, dalam firman Tuhan ini atau ayat ini, yaitu tentang dengarkanlah perkataanku. Nah, mendengarkan perkataan dalam arti dari awal sampai akhir, kita harus mendengarkan dan mengelolanya lewat pikiran. Banyak sekali Alkitab menuliskan manusia memiliki telinga namun tidak bisa mendengar. Dapat kita baca dalam Yesaya pasal 42 ayat 20. Yesaya pasal 42 ayat 20. Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Ini firman Tuhan ini menceritakan tentang keadaan orang Israel pada saat itu. Ya, di mana orang Israel ini diajari tetapi tidak menghiraukan kebenaran firman Tuhan, ya, tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Nah, Tuhan menyerahkan mereka di tangan musuh, ya, agar mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, ketika orang Israel ini memberontak, maka apa yang Tuhan lakukan? Orang Israel ini diserahkan ke tangan musuh agar mereka dijajah, sehingga ketika mereka dijajah, maka mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka minta pertolongan dan Tuhan pasti akan menolong mereka. Nah, kadang-kadang juga dalam hidup ini kita baru mengakui kesalahan kita ketika sudah tertimpa masalah. Kita baru berkata, Tuhan tolong. Nah, demikian juga orang Israel pada saat itu. Ketika kita baca pada Yesaya pasal 6 ayat 10, Yesaya pasal 6 ayat 10, buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dan dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Nah, itu tadi tentang orang Israel yang disembuhkan. Mereka disembuhkan ketika mereka berbalik kepada Tuhan. Ada banyak orang yang datang ke gereja mendengarkan khotbah, tetapi begitu pulang, orang itu segera lupa apa yang tadi dikhotbahkan. Dan ini juga saya rasa sering terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu contoh atau cara yang kita lakukan agar kita tidak lupa firman Tuhan yang telah diajarkan, yaitu kita mencatat poin-poin penting, ya, mulai dari tema, poin-poinnya apa, sehingga dari awal sampai akhir kita dapat mengulangnya kembali, walaupun cuma sepintas, ya. Atau juga ada banyak orang yang seringkali ketika ditegur dan dinasihati, kepalanya mengangguk-angguk, tetapi kelakuannya tidak berubah sama sekali. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai telinga yang bebal, di mana
orang yang telah diajarkan kebenaran. Katanya iya, tetapi tidak melakukannya. Ya, itu adalah salah satu kelakuan yang bebal. Salah satu contoh, Ucil yang terkenal di kelasnya nakal. Nah, pada suatu hari berantem dengan si A. Kemudian dipanggil guru piket untuk diproses ketika dibuat perjanjian, jangan mengulangi lagi kelakuan tersebut. Nah, keduanya sepakat, iya Pak. Besoknya lagi si Ucil berantem dengan si B, dan seterusnya. Dan inilah yang dinamakan orang bebal, karena hatinya degil, tidak lagi menghiraukan ajaran sehat. Nah, jangan sampai pada saat ini kita mengalami hal demikian. Sebab ketika kita mengalami hal demikian, maka kita dikatakan orang yang bebal. Ya. Telinga yang mendengar adalah telinga yang menghargai nasihat dan teguran. Telinga yang menaruh perhatian dengan sungguh-sungguh kepada setiap kebenaran dan didikan firman Tuhan. Kalau kita membaca pada Amsal pasal 23 ayat 9, Amsal 23 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan berbicara di telinga orang bodoh, karena dia akan menghina perkataanmu yang berakal budi. Nah, ini adalah salah satu pengajaran yang sangat penting. Di mana ketika menyampaikan firman, menyampaikan kebenaran, respon yang orang lakukan ada dua hal. Ya, orang bijak, orang berpengetahuan akan merenungkan apakah benar yang disampaikan tersebut. Apakah yang menjadi berkat? Yaitu orang yang bijak. Tetapi orang bodoh akan tersinggung, bahkan marah, ya, ketika mendengar kebenaran atau menyinggung tentang perbuatan yang tidak benar. Nah, jangan sampai dalam diri kita terjadi hal-hal demikian. Ketika orang lain atau seorang yang lebih tua menegur kita, kita harus introspeksi diri dan mempertanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Jadi patokannya yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, pendengaran yang baik membuat kita berpikir dengan baik, lalu mengambil keputusan dan bertindak dengan baik. Jadi suatu pengajaran yang disampaikan, yang kita dengar lewat pendengaran kita, telinga kita, kita harus mengelolanya dengan pikiran kita. Ya, mengelolanya mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas. Nah, sehingga yang saya sampaikan di awal tadi bahwa telinga dengan pikiran kita harus sinkron atau bekerja sama. Nah, jangan sampai cuma telinga saja yang bekerja. Ya, di mana ketika seseorang pengajar atau pendeta, Pak Gembala misalnya menyampaikan firman Tuhan, ya kita mendengar, iya. Tetapi pendengaran itu hanya berlalu begitu saja. Ya, pikiran kita tidak demikian. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Gembala kita, apa firman Tuhan menjadi berkat buat kita, tidak nyantol. Kenapa? Karena kita cuma batas mendengar. Nah, pendengaran yang baik di sini yaitu mendengar, mengelolanya dengan pikiran kita, mengambil keputusan, dan melakukan tindakan dengan baik. Ya, melakukan tindakan keluar apa yang sudah kita pelajari tersebut, kita harus melakukannya. Ya, kita harus bertindak sesuai dengan kebenaran tersebut. Ya, kita harus melakukan kebenaran tersebut. Itu adalah cara melatih telinga kita. Nah, demikian dulu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu. Saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu ini Tuhan kiranya menjadi berkat buat setiap kami yang telah belajar, menjadi pedoman untuk hidup kami lebih baik lagi,
di hadapan-Mu. Terlebih-lebih juga terhadap teman-teman kami mampu bertindak sesuai kebenaran-Mu dan berhati-hati untuk melakukan setiap perbuatan-perbuatan kami sehingga tidak melanggar ketetapan yang telah Engkau buat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.